A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sahih Imam Al-Bukhari halaman 744, ada juga di halaman 116 tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu disampaikan kembali bahwa pembacaan kitab ini berupa ringkasan, karena jika dibacakan semua waktu sangat terbatas, jadi mohon maaf, mohon izin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Tidak mengurangi sedikit pun makna dan maksud dari isi kitab tersebut, dengan harapan bisa dipahamin dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, riwayat dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkisahkan perihal malam Isra dan Mi'raj. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sedang berbaring di Al-Hatim atau Al-Hijr, datang seseorang kemudian membelah tubuh beliau di antara kerongkongan perut dan dekat pinggang. Kerongkongan hingga perut sebatas pinggang. Kemudian orang itu mengeluarkan hati saya. Kemudian sebuah nampan emas penuh dengan iman dibawa ke hadapan saya dan hati saya dicuci. Kemudian diisi dengan penuh iman, kemudian dikembalikan lagi. Terus ada hewan namanya buruk. Lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada bigol. Jangkauannya sangat jauh. Jibril membawa saya pergi hingga ke langit yang paling rendah. Perlu disampaikan juga bahwa sebelumnya Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa, memimpin sholat, dan makmumnya adalah Anbiya wal Mursalin. Subhanallah. Di langit pertama ditanya, siapa itu? Jibril. Ente dengan siapa, Jibril? Dengan Muhammad. Kemudian dibuka. Di langit pertama ada Nabi Adam, dan beliau saling memberi salam. Di langit kedua pertanyaan yang sama, ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mereka juga saling memberi salam serta welcome kalau kita mah. Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan hamba Allah yang soleh, begitu. Selamat datang saudaraku yang soleh, begitu kata para nabi. Di langit ketiga ada Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit berikutnya, langit keempat, dengan pertanyaan yang sama, beliau ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima beliau ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian semua para nabi, perlu disampaikan di sini, kunjungan terbaik telah tiba. Ketika Nabi Musa di langit ke-6, sedangkan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan beliau ke langit ke-7, Nabi Musa menangis. Kemudian berhenti Nabi Muhammad. Wahai Nabi Musa, kenapa ente menangis? Nabi Musa menjawab, karena ada seorang utusan sesudah saya dengan pengikutnya masuk surga jauh lebih banyak daripada pengikut saya. Berarti lebih banyak daripada Bani Israel. Lanjut lagi ke langit ke-7, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang mirip dengan Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian ada tempat namanya Sidratul Muntaha. Di atasnya langit ketujuh. Kemudian ada 2 sungai. Ada yang tampak jelas, ada yang tersembunyi. Jibril alaihissalam juga menjelaskan 2 sungai tersembunyi adalah 2 sungai sorga, sedangkan 2 sungai yang tidak tersembunyi atau tampak adalah sungai Nil dan sungai Ufrat yang ada di Irak dan ada di Mesir. Ada tempat namanya Baitul Maqmur, diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentu dengan izin Allah. Yang tempat tersebut, ya, Baitul Maqmur dikunjungi oleh setiap hari ada 70.000 malaikat. Kemudian ada segelas bir arak, ada juga segelas susu, ada segelas madu. Kemudian Nabi SAW memilih susu. Kata Jibril, susu adalah kesucian diri dalam agama Islam yang engkau ikutin bersama umat engkau, wahai Muhammad. Begitu kata Nabi. Kata Nabi menceritakan ucapan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi SAW menerima perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Ketika Nabi Muhammad akan kembali, beliau ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, kau mendapat perintah apa? Nabi Muhammad menjawab, wahai Musa, saya mendapat perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Nabi Musa bilang, sungguh umat ente, wahai Muhammad, tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Demi Allah, saya udah mencoba kepada orang-orang pilihan dari Bani Israel, tetapi ternyata mereka nggak mampu. Banyakan mereka nggak mampu mengerjakannya. Kembalilah kepada Allah, wahai Muhammad, untuk meminta keringanan demi umat engkau. Beberapa kali Nabi SAW menghadap kepada Allah, meminta dispensasi, meminta pengurangan. Dari 50 berkurang 10 menjadi 40, dari 40 berkurang lagi 10 menjadi 30, dari 30 berkurang lagi 10 menjadi 20, dari 20 berkurang lagi 10 menjadi 10, dari 10 minta dikurangin lagi 5 sehingga tinggal 5. Ketika Nabi SAW kembali dan bertemu lagi dengan Nabi Musa, Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, perintah sholat tinggal berapa kali? 5 kali sehari semalam? Iya, kata Nabi. Kemudian kata Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, sungguh umat ente tidak akan mampu melaksanain sholat 5 kali dalam sehari semalam. Karena saya juga udah pernah mencoba perintah tersebut, memberikan perintah tersebut kepada orang-orang pilihan dari Bani Israel. Ternyata masih banyak yang enggak mampu melaksanainnya. Kembalilah kepada Allah, wahai Muhammad, minta keringanan untuk umatmu. Tapi Nabi SAW menjawab, wahai Nabi Musa, saya udah minta pengurangan berkali-kali kepada Allah, sehingga saya ngerasa malu. Tetapi dengan perintah 5 sholat dalam sehari semalam, 5 waktu sholat dalam sehari semalam, saya merasa lega. Dan saya berserah diri kepada Allah. Kemudian ketika Nabi SAW turun, meninggalkan Nabi Musa, Nabi Muhammad mendengar suara, saya telah memberikan perintah saya, kata Allah, dan saya sudah mengurangi beban hamba-hamba saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat 5 waktu adalah perintah sekaligus nikmat buat kita umat Islam, nikmat buat kita orang-orang yang beriman pada rukun iman yang 6 itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengasihani kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah, astaghfiruka ya Allah.
wa atubu ilaik.